Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan tiga ini. Kita akan membahas tentang fungsi dari variabel. Nah, fungsi variabel adalah alat penyimpanan atau identifier dari sebuah wadah untuk menyimpan data, di mana data tersebut memiliki nilai yang dinamis atau dapat berubah-ubah. Di Python ini variabel tidak perlu diinisialisasikan atau dideklarasikan di awal seperti pada aturan beberapa bahasa pemrograman lain. Oleh sebab itu kita bisa langsung menginisialisasi variabel yang akan dipakai. Nah, di sini kita akan mencoba inisialisasi variabel dengan menggunakan contohnya menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini kita akan coba. Contohnya adalah X sama dengan 0, lalu kita save, atau kita bisa enter taruh di bawah, kita ketik print, kita panggil X-nya, kita jalankan hasilnya 0. Kalau ini 10, kita jalankan X-nya akan jadi 10. Nah, nilai dalam variabel yang sudah digunakan juga bisa diganti. Misalnya kita akan mengganti nilai variabel menjadi 2000. Nah, di sini kita bisa memanggil langsung juga, misalnya di sini kita panggil variabel X tadi. Nah, ya hasil 10. Seperti yang pernah dibahas di bab sebelumnya, kita juga bisa mencetak nilai variabel tanpa menggunakan print. Nah, ini contohnya kita tidak menggunakan print. Nah, jadi dalam nilai dalam variabel yang sudah digunakan juga bisa diganti-ganti. Misalnya kita menjadikan X-nya itu adalah 2000. Nah, kita panggil X, pasti hasil 2000 seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan sebelum kita mem- memberi nilai X dengan bilangan integer 10, kemudian pada kode di atas kita memberikan nilai baru pada variabel X dengan bilangan integer 2000. Saat kita mencetak X, maka output yang akan keluar adalah 2000. Itu karena nilai X sekarang adalah 2000. Nah, nilai 10 yang sebelumnya telah terhapus. Jadi nilai sebuah variabel dalam Python itu adalah nilai yang terakhir yang digunakan. Jadi nilai sebuah variabel juga bisa diganti dengan tipe data yang berbeda. Nah, misalnya kita akan mencoba variabelnya kita menggunakan float ya. Sini kita coba variabel sama dengan, nah di sini sudah ditulis 3,38. Nah, ini kita coba tinggal ketik hasil 3,38 gitu ya. Nah, kalau kita mau ganti juga bisa, misalnya menjadi, kita tambahkan dulu ya kodenya. Nah, di bawah. Nah, misalnya varnya itu kita mau ganti menjadi misalnya string ya, ganti menjadi string. Maka otomatis dari variabel yang kita akan panggil ketika di running akan menjadi seperti ini.
ganti menjadi string. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita ganti variabel sebelumnya memiliki 3,38 yang berarti tipe datanya adalah float. Selanjutnya isi variabel var diganti menjadi sebuah string, maka nilai variabel yang digunakan adalah nilai yang inisialisasi yang paling terakhir yaitu string. Karena itu kita akan menggunakan kembali variabel dengan nilai sebelumnya, kita harus menginisialisasi kembali variabel tersebut dengan nilai yang dimaksud. Seperti itu. Kita masuk ke gimana kita memberi nilai beberapa variabel dengan nilai yang sama. Jika kita ingin coba misalnya variabel yang sama itu adalah, nah ini ya, A sama dengan B sama dengan C. Nah, sama dengan C itu adalah 100. Tuh. Nah, ketika kita jalankan print, misalnya gini, kita print, misalnya seperti ini. Nah, ini akan jadinya, nah, kita running atau kita control enter. Nah, C 100, di mana karena C sama dengan 100, B ini juga sama dengan C, jadi 100 dan A-nya sama dengan B, 100 juga. Jadi hasilnya ada 100. Dan contoh yang lain, jika kita bisa kita lihat bahwa variabel dan A, B, dan C itu sama ya yang tadi 100. Sekarang kita ingin mengubah nilai yang dari salah satu variabel tersebut, misalnya kita katakan B yang akan kita rubah. Misalnya kita akan rubah B sama dengan 500. Maka ketika kita jalankan print A dan B dan C, itu hasilnya kita lihat dari gini ya. Maka yang B berubah gitu ya. Kenapa dari contoh-contoh yang telah dipelajari tadi, kita bisa lihat nama variabel yang digunakan adalah nama nama yang pendek seperti X, A, B, dan lainnya. Namun pada kenyataannya nama variabel dapat lebih panjang yang merujuk pada penggunaannya agar lebih mudah mengingat dan memahaminya. Misalnya kita ingin membuat variabel untuk menampung nilai mahasiswa. Kita bisa menamai variabel tersebut dengan misalnya nilai MHS atau nilai MHS. Nah, kita akan contohkan misalnya di sini. Kita tambahkan kode dulu. Kita scroll ke atas. Mulai dengan misalnya di sini nama MHS sama dengan misalnya kita kasih nama sembarang ya. Di sini contohnya Lutfia. Lalu kita enter, lalu bikin baris baru, matkulnya MHS sama dengan algoritma 50 algoritma ya. Lalu kita di baris ketiga kita bikin nilai mahasiswanya kita kasih 80. Otomatis print nama mahasiswa dan nama mahasiswa gitu ya. Kita enter, kita running. Lutfi algoritma 80 seperti itu hasil jadinya. Jadi nama variabel tidak boleh diawali dengan angka misalnya di sini kita tulis
dengan misalnya tanda yang tidak pasti boleh itu tanda mana ya? Tanda pagar, contoh penamaan. Ini apakah bisa misalnya di sini kita tulis 288 X dengan 100. Kayak gini misalnya hasilnya udah pasti error gitu ya. Perlu dicatat juga ini bahwa Python ini case sensitif artinya bahwa huruf besar dan huruf kecil tidaklah sama seperti bisa contohkan ini. Misalnya kita nambah dulu. Ntar. Misalnya kita membuat string nilai variabel itu nilai sama dengan 70. Lalu n-nya besar nilai sama dengan 80. Lalu kita tulis huruf besar nilai sama dengan 90. Nah, ini kita print nilai-nilai-nilai. Hasilnya, salah ini ya. Belum ada tulisan print nilai kecil semua. Nilai N-nya gede, lalu nilai gede semua. Print. Nah, harusnya seperti ini. Meskipun sama-sama dibaca nilai, namun tiga variabel tersebut berbeda nilai ya. Nilai tidak sama dengan nilai ataupun nilai yang lainnya. Jadi Python ini adalah case sensitif. Nah, ada beberapa kata-kata yang memang tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Jadi ada beberapa kata yang tidak boleh digunakan sebagai uh, variabel karena kata-kata tersebut memiliki fungsi tersendiri di Python. Misalkan true, false, dan yang lainnya yang merupakan keyword untuk tipe data Boolean. Kita dapat mengeceknya dengan kode berikut ini. Misalnya kita ingin mengetahui ini nggak boleh apa saja. Help keyword keywords gitu ya. Help keyword. Oh, tanda kutip. Help keyword. Ini, oh ini ada nggak bisa di. Oke, mungkin dia bilang tidak bisa keywords. Use help, misalnya kita coba dia ulang use help. Tidak bisa ya. Use help.
Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa digunakan. Makanya nanti bisa kita coba lagi. Kalau kita lanjutkan aja. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan beberapa ini safe variable yang menggunakan salah satu kata di atas. Ada false, non-true, and asserting, wait, break, class, continue, def, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan pasti akan mengerror. Baik, untuk materi sudah sampai cukup di sini. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar di bawah untuk kita lakukan diskusi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.